Halo teman-teman, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi bersama saya Intan Pratiwi di Mindful Monday. Pada sesi kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghadapi orang yang toksik. Apa sih orang toksik itu? Jadi, orang toksik itu cenderung negatif. Kemudian biasanya orang toksik itu egois dan mau menang sendiri. Nah, ini nih ciri-cirinya. Jadi, sering sekali kita bertemu dengan orang yang toksik, entah itu di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, mungkin saja orang itu adalah teman atau keluarga sendiri. Jadi, kita harus bisa menghadapi orang-orang seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Suatu hari pada zaman Buddha, ada seorang pria yang datang menemui Sang Buddha dan meneriaki Sang Buddha ketika Sang Buddha lewat di depannya. Orang tersebut meneriaki Sang Buddha, mengejek Sang Buddha, bahkan marah-marah tidak jelas kepada Buddha. Nah, apa yang Buddha lakukan? Buddha hanya tersenyum dan tidak membalas perkataan orang tersebut. Lalu, setelah orang tersebut berhenti dan tidak mengatakan apapun, Buddha kemudian mengajukan pertanyaan kepada pria tersebut. Buddha bertanya seperti ini, "Apakah kamu pernah memiliki tamu di rumah?" Pria itu menjawab, "Ya, tentu saja." Lalu Buddha bertanya lagi, "Apakah kamu menyajikan makanan dan minuman untuk tamu Anda?" Pria itu menjawab, "Ya, tentu saja." Lalu Buddha mengajukan pertanyaan selanjutnya, "Bagaimana jika tamu tersebut tidak menerima makanan dan minuman yang sudah kamu sajikan?" Lalu pria ini pun tertawa dan berkata, "Tentu saja makanan itu akan menjadi milikku kembali. Saya yang akan makan dan minum makanan tersebut." Kemudian Buddha menjelaskan dengan wajah tersenyum, "Sama dengan situasi ini, ketika kamu meneriaki saya, ketika kamu marah-marah pada saya juga tidak menerima hal tersebut. Maka apa yang kamu berikan kepada saya akan saya kembalikan kepadamu." Pria tersebut langsung merasa takjub dan seketika kemarahannya mereda. Kemudian Buddha membabarkan Dhamma kepada pria itu, dan kemudian pria itu menjadi pengikut Buddha. Nah, betapa positifnya Buddha. Begitulah cara Buddha menghadapi orang yang toksik. Lalu, bagaimana jika kita yang mengalami hal tersebut? Orang normal pada umumnya biasanya akan mencoba untuk menjelaskan dan membalas kemarahan orang tersebut. Buddha berkata, jika kita membalas mereka dengan kemarahan juga, bukankah sama saja itu berarti kita berbagi makanan yang sama dengan mereka? Ingatlah, jika kamu menghadapi situasi seperti ini, jangan pernah membalas perkataan mereka dengan kemarahan. Ketika orang tersebut sedang marah-marah, ingatlah beberapa hal ini. Yang pertama, jangan membalas kemarahan mereka dengan kemarahan juga. Jangan menunjukkan wajah marah ataupun sedih. Nah, jika kamu menunjukkan raut wajah seperti itu, artinya kamu menerima apa yang mereka katakan. Maka berbesar hatilah, karena ketika seseorang sedang marah-marah, orang tersebut memiliki mental yang lemah. Seseorang yang mentalnya lemah sangat mudah untuk menunjukkan kemarahan. Jadilah orang yang berbesar hati. Caranya, jadilah orang yang positif, tetap tersenyum, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak perlu membalas mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengarkan apa yang mereka katakan. Abaikan orangnya, dengarkan perkataannya. Mungkin saja mereka marah padamu karena kesalahan yang pernah kamu lakukan. Jadi, ketika kamu memang pernah melakukan kesalahan tersebut, maka perbaiki kesalahanmu. Namun, jika kamu tidak pernah melakukan kesalahan tersebut, cukup diam dan tersenyum. Jangan balas dengan kemarahan dan jangan mencoba untuk menjelaskan
atau membuktikan kesalahan tersebut. Mengapa? Terkadang orang yang sedang marah-marah selalu menutup mata dan telinganya. Yang mereka buka hanya mulutnya. Artinya mereka tidak mau melihat situasi dan mendengarkan perkataan orang lain. Mereka hanya ingin mengeluarkan apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi, apabila kamu juga membalas dengan marah-marah, maka masalah tersebut tidak akan terselesaikan. Jadi, tidak perlu mencoba untuk membuktikan bahwa mereka salah. Cukup diam saja. Terkadang, diam dapat memberikan jawaban atas sebuah permasalahan. Jika kamu ingin membuktikan bahwa mereka salah, buktikanlah dengan keberhasilanmu atau kesuksesanmu, bukan dengan kata-kata. Ingat, abaikan orangnya, dengarkan perkataannya. Jika kamu salah, silakan diperbaiki. Namun jika tidak salah, buktikan dengan keberhasilanmu. Jadi, cara terbaik untuk memiliki keterampilan ini adalah dengan melatih pikiran cinta kasih dan kasih sayang. Jika kamu bisa mencintai dirimu sendiri, maka kamu tidak akan membuat dirimu marah-marah. Jika kamu mencintai dirimu sendiri, kamu akan punya kesempatan untuk mencintai orang lain. Jika kamu mencintai orang lain, kamu tidak akan menyakiti orang lain dengan perkataan kasar dan kemarahan. Maka dari itu, latihlah cinta kasih, kasih sayang, dan belajar peduli dengan sesama. Nah, hal ini dapat menjadi solusi atas masalah yang kita hadapi. Ingatlah untuk tetap baik hati dan rendah hati. Rendah hati tidak berarti kita lemah kok. Nah, setelah saya menjelaskan ini, coba kamu bayangkan, apa yang akan kamu lakukan ketika menghadapi situasi seperti ini? Coba visualisasikan kepada dirimu sendiri. Bayangkan kamu sedang menghadapi masalah seperti ini. Jika sekarang kamu dapat membayangkan situasi seperti ini, kamu dapat menyelesaikan dengan besar hati, dengan lapang dada, dengan tetap rendah hati, dan kamu bisa membayangkan kamu mempraktekkan apa yang saya jelaskan tadi, lalu kamu juga bisa membayangkan kamu sedang tersenyum dalam menghandle situasi seperti ini, maka hal ini dapat membantu kamu ketika nantinya kamu menghadapi masalah seperti ini di kemudian hari. Jadi, mari kita sama-sama melatih diri dan semoga kita dapat menjadi versi terbaik bagi diri kita sendiri. Terima kasih. Namo Buddhaya.